Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping mung teu dicalana, ka kuping maka kuping mung teu sadayana. Urang ieu nya sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asba'na bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Tinggi. Alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan kali ini dalam agenda mengikuti RAT, rapat anggota tahunan Koperasi Mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya tahun 2018. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada kedua sanad kita, kepada suri teladan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam pula tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Koperasi Mahasiswa yang sudah berjuang selama satu periode dengan kepengurusannya, yang saya hormati para pimpinan Ormawa yang selalu standby diundang oleh UKM lain senantiasa hadir, yang saya hormati para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan yang saya cintai, saya banggakan anggota Koperasi Mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya. Mengawali saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena RAT itu kan puncak dari rapat yang diselenggarakan di Koperasi, puncak tertinggi rapat organisasi di Koperasi. Jadi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Teh Dina dan kawan-kawan selama satu periode sudah memimpin organisasi ini dengan baik, bahkan dapat menghasilkan SHU yang besar. Saya coba memperhatikan dari tahun ke tahun, biasanya SHU Koperasi Mahasiswa itu sekitar 5 juta, 6 juta. Sekarang 3 kali lipat meningkat, dari 5 juta menjadi 15 juta. Ini prestasi sebenarnya, prestasi yang tidak hanya dilakukan oleh pengurus, tapi prestasi mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya. Kenapa saya katakan prestasi mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya? Karena sebenarnya koperasi itu merupakan satu tipe bisnis yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota. Coba Anda bayangkan saja, kalau Anda berbelanja ke salah satu minimarket, saya sebut saja Indomaret, Alfamart, atau misalnya ke Asia Plaza, pernah nggak Anda diundang rapat untuk membagikan hasil usahanya? Nggak ada. Diundang ke Asia Plaza karena Anda rajin belanja, diundang kan gitu kan, dibagi-bagi uangnya. Ada nggak yang seperti itu? Atau diundang Indomaret, atau yang paling dekat aja diundang si Uwa gitu kan? Nggak ada kan? Hanya di Koperasi Mahasiswa Anda mendapatkan keuntungan yang sudah didapat oleh Koperasi Mahasiswa, meskipun Anda tidak jaga warungnya. Tepuk tangan buat Kopman. Nah, itu keuntungan terbesar yang kita rasakan sebagai mahasiswa, itu mendapatkan SHU meskipun tidak terlibat langsung dalam usahanya. Jadi yang 15 juta itu sesuai aturan yang ada di
koperasi, nanti salah satunya dibagikan kepada mahasiswa. Dan biasanya melalui kelas ya. Nah, jadi ada sekian persen dibagikan ke kelas. Luar biasa. Anda kan tidak pernah mengurus warungnya, tidak ikut berwirausahanya, tapi mendapatkan keuntungan. Didapatkan tidak di minimarket yang lain? Tidak. Coba ke Asia Plaza, mana keuntungan saya gitu kan? Nggak ada. Artinya bahwa dengan kata lain, bahasa kerennya adalah Anda itu pemilik saham. Anda pemilik saham di koperasi. Oleh karena itu, kalau berbelanja ke koperasi sebenarnya sedang memberikan keuntungan kepada diri kita sendiri, gitu. Karena akan kembali. Nggak ada di yang lain itu. Coba kita ke Gojek, Mamang Gojek, nggak ada kan, gitu kan? Ini buat Anda, gitu kan? Nggak ada. Karena kita bukan pemilik saham. Ada juga kalau misalkan Anda punya saham di sana, ada RPUE, rapat pemegang umum saham, gitu kan? Baru bisa dapat keuntungan. Kan itu yang pertama perlu saya sampaikan. Oleh karena itu ini harus disupport bersama, termasuk juga keberlangsungan koperasi mahasiswa. Jadi kalau ada apa-apa dengan koperasi mahasiswa, Anda punya kewajiban juga untuk mendukung. Jadi supaya apa? Keberlangsungan apa yang dirasakan hari ini, kita dapat SHU 15 juta, alhamdulillah nanti ke depan harus dipertahankan. Dan bisa dirasakan oleh kita semua. Termasuk kalau misalnya ada yang meminta koperasi harus pindah gitu kan, jangan sampai diikuti, karena bisa jadi gitu kan, bisa jadi tidak akan dapat 15 juta lagi gitu kan. Silakan. Termasuk juga ke depan tidak menutup kemungkinan kalau ini menjadi besar koperasi itu. Jadi kalau misalnya Anda bergantung pada IUK, para ormawa ini kan, bisa jadi nanti kalau misalnya sudah besar koperasi itu, sudah punya minimarket gitu kan, proposal itu tidak perlu ke lembaga, minta ke koperasi saja gitu kan. Pak, ini proposal untuk kegiatan ormawa A gitu, B gitu kan, kita kasih gitu kan, bawa gitu. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya SHU sekarang 15 juta gitu kan, ke depan naik jadi 30 juta, 50 juta gitu kan, tidak perlu kemana-mana ngasupin proposal itu, masukin ke Kopma. Ini ada kegiatan pramuka ini, minta proposal, nah kita kasih 500.000 gitu kan, biasa bawa. Ya sangat mau, BEM ada kegiatan, kasih. Tidak menutup kemungkinan. Asal apa? Asal bisa didorong oleh semua pihak bahwa koperasi akan maju gitu kan. Jadi itu menjadi impian kita bersama. Yang kedua perlu kita pahami juga bahwa kegiatan koperasi ini, kalau saya sering mengulang apa yang disampaikan oleh Profesor M. Nuh gitu kan. Profesor M. Nuh pernah menyampaikan di Sumedang itu, ketemu dengan saya. Waktu itu menyampaikan bahwa kita harus mencoba meningkatkan hierarki kemandirian kita. Boleh saja hari ini kita itu dependent. Apa katanya? Dependent. Dependent itu artinya apa? Orang yang pintar bahasa Inggris. Dependent itu dependent lawannya independent. Dependent itu kalau tidak salah artinya bergantung. Ya kan? Sebaliknya independent gitu kan. Boleh saja hari ini kita dependent, bergantung, terkait gitu kan. Terikat. Nah, kita terikat dengan orang tua, dependent boleh. Hari ini dapat uang jajan dari orang tua, dapat SPP dari orang tua, gitu kan. Mau ke sekolah, tapa dulu minta ke bapak, dan tama minta ke emak gitu kan, untuk uang jajan gitu kan. Nah, berikutnya kalau kata M. Nuh itu kita harus meningkatkan dari dependent menjadi independent. Jadi kalau misalnya hari ini cara berpikir kita, bagaimana caranya saya meminta uang sebanyak-banyak ke orang tua, ke depan harus ditingkatkan bagaimana saya tidak tergantung pada orang tua. Dan ini yang sedang dipush oleh koperasi mahasiswa. Anda didorong supaya berwirausaha, supaya apa? Dari dependent menjadi independent.
Kemudian setelah independen ada yang tingkatan lebih atas, ada dependen, independen, ada interdependen, saling ketergantungan, saling memberi. Jadi kalau sudah banyak uang, sudah mapan, sudah berwirausaha, saya kira ada niatan untuk memberi, betul tidak? Iya, gitu kan. Misalnya kan Mark Zuckerberg, Steve Jobs gitu kan, itu dia mempunyai usaha dan ada CSR-nya. CSR-nya apa? Corporate Social Responsibility. Jadi kalau ada yang perusahaan ngasih uang itu kan dalam rangka orang bahasa Muslim yaitu sodakohna gitu kan. Kalau kita tidak punya apa-apa bisa memberi tidak? Tidak. Nah, makanya harus meningkat. Kita harus meningkat dari terikat, dari bergantung, dipendent menjadi independen, menjadi mandiri. Bagaimana caranya sekarang? Sejak mahasiswa saya tidak meminta lagi uang jajan kepada orang tua. Luar biasa. Bagaimana sejak mahasiswa tidak meminta uang SPP lagi ke orang tua. Silakan bisa dilakukan dengan wirausaha. Dan saya pun pernah mengalami. Saya semester 2 loh. Semester 2 sudah berwirausaha. Waktu itu tidak banyak yang jualan pulsa. Saya jualan pulsa. Omsetnya berapa? 500.000 per minggu. Dan itu dilakukan terus menerus. Berarti sebulan 2 juta. Luar biasa. Saking saya berkembang waktu itu, saya punya anak buah. Di semester 2 punya anak buah. Anak buah 2. Saya kasih HP, kasih modal gitu kan. Kemudian jualan pulsa atas nama saya jadi bos gitu kan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Malu nggak? Nggak perlu malu. Yang penting halal kan. Jangan mencuri saja gitu kan. Dan itu dilakukan. Nah, salah satu mental wirausaha itu yang membentuk bahwa kita juga tidak hanya berbicara profit, tidak hanya berbicara keuntungan, tapi berbicara manajemen waktu. Jadi, oh iya karena saya berwirausaha, saya harus manage waktu dengan baik. Kapan saya harus berbelanja, kapan harus belajar, gitu kan. Termasuk juga orang yang berwirausaha adalah orang yang mempunyai visi yang jelas ke depan. Iya kan, ke depan saya harus apa? Minggu depan apa yang harus saya lakukan? Jadi di samping ada profit, ada manajemen waktu, ada juga visi yang jelas, visioner orang-orang yang berwirausaha. Oleh karena itu, meskipun teman-teman di Ormawa lain, silakan spirit wirausaha itu harus ditanamkan. Yaitu spirit bagaimana kita bisa memanage waktu, spirit yang visioner. Di samping ada benefit yang bisa kita dapatkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Ormawa. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pengurus panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya atas nama lembaga UPI Kampus Tasikmalaya mengucapkan selamat melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan. Selamat bermusyawarah, mudah-mudahan didapatkan hasil musyawarah yang terbaik. Dan yang paling penting adalah bagaimana membawa operasi mahasiswa ke depan ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan permintaan panitia, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan RAT Koperasi Mahasiswa tahun 2018 secara resmi dibuka. Itu saja yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kehilafan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.